حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ada pen lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullahi tabaraka wa ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah hafizakumullahu jami'an. Telah disebutkan berulang-ulang di dalam berbagai durus dan muhadarat, dalam berbagai ceramah-ceramah, dan juga di dalam pembacaan Al-Quran, penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita di dunia ini adalah untuk menguji, untuk mencabar siapa dari kita yang paling baik amalannya. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha penuh berkah, zat yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu, dan dia maha kuasa atas segalanya. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa dari kalian yang paling baik amalannya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Pertanyaan untuk anak-anak, ini dalam awas hati-hati, kasihan. Ini dalam surat apa ini tadi? Oh ya, surat Al-Mulk. Disunahkan dibaca setiap hari, di dalamnya banyak pelajaran. Demikian pula nasihat Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang telah kita sebutkan dalam beberapa pertemuan yang lampau tentang sejarah Bani Israel. Nabi Musa berkata kepada Bani Israel tatkala mereka mengeluhkan akan penindasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya, asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard fayanzura kaifa ta'malun. Semoga Rabb kalian membinasakan musuh kalian dan menjadikan kalian sebagai khalifah di bumi, sebagai pengganti untuk memakmurkan bumi. Kemudian dia melihat bagaimana kalian beramal. Ini menunjukkan bahwasanya yang terpandang adalah amalannya, bukan yang terpandang adalah banyaknya harta atau tingginya kedudukan di dunia ataupun indahnya wajah dan sebagainya, tetapi yang terpandang adalah amalannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia ini bukan sebagai darul baqa, negeri kekekalan, bukan, tetapi Allah menjadikan dunia ini adalah sebagai darul bala, yaitu negeri ujian, untuk menguji siapa yang terbaik amalannya.
Setelah itu akan datang kematian, dan setelah itu akan tiba masanya untuk kita dikembalikan kepada Allah Ta'ala untuk mengalami pemeriksaan dan kemudian mendapatkan pembalasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan hanyalah pada hari kiamat pahala-pahala kalian itu diberikan secara sempurna. Maka barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung, telah berjaya. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan, wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar tsumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma tsumma ilaihi marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadhah hatta idza jaa'a ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarridun tsumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Dan dialah Allah yang mewafatkan kalian di malam hari, yaitu menidurkan kalian dan menggenggam nyawa-nyawa kalian. Dan dia mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari, mengetahui aktiviti kalian di siang hari. Kemudian dia akan membangkitkan kalian lagi, yaitu membangunkan kalian dari tidur kalian untuk urusan diselesaikan, yaitu nyawa, kehidupan diselesaikan sehingga batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian hanya kepadanya lah kalian itu dikembalikan. Setelah itu dia akan menceritakan kepada kalian apa yang kalian amalkan. Dan dialah yang maha mengalahkan segalanya, dan dia ada di atas para hambanya. Dan dia juga yang mengirimkan kepada kalian para penjaga. Setiap kita memiliki penjaga dari para malaikat. Kemudian apabila telah datang ajal bagi salah seorang dari kalian, dia akan diwafatkan, yaitu nyawanya akan diambil oleh para utusan kami dalam keadaan mereka tidak melengahkannya. Tidak mungkin diajukan, dimajukan, dan tidak mungkin pula diakhirkan. Kemudian mereka semua akan dikembalikan kepada Allah sebagai Tuhan mereka yang sebenar. Ketahuilah, seluruh kekuasaan dan hukum hanyalah di tangan Dia. Ia hanyalah di tangan Dia seluruh hukum, dan Dialah yang paling cepat pemeriksaannya. Jadi akan ada akhir dari seluruh kehidupan di dunia ini, dan akan tiba masanya kita dikembalikan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan hasil dari amalan-amalan kita. Jadi kuncinya memang pada perbaikan amalan, karena nanti akan diperiksa. Dan telah diketahui bersama bahwasanya pertanyaan yang paling besar setelah tauhidullah adalah terkait dengan ketaatan kita kepada Rasul dan sikap kita di dalam mengikuti sunnah beliau. Ditanyakan kepada orang-orang nanti pada hari kiamat, madza ajabatumul mursalin, apa jawaban kalian kepada para rasul? Jadi kuncinya setelah tauhidullah adalah kesetiaan kepada nabi. Kalau untuk kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa setia kepada ajaran nabi, dia akan mendapatkan keberuntungan. Dia akan beruntung kalau dia setia kepada ajaran Nabi. Ini adalah faedah pertama dari mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu husulul falah, mendapatkan keberuntungan. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu taala di dalam musnad beliau, mengatakan haddatsana Rawh qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Husain. Husain murid siapa? Husain murid siapa? Siapa yang ingat?
murid dari salah seorang ahli tafsir yang terbesar setelah Ibnu Abbas. Untuk anak-anak kira-kira ada yang tahu murid Ibnu Abbas yang ahli tafsir? Untuk anak-anak dulu. Nah, Husain belajar kepada ulama besar ini ya. Belum tahu. Apa berarti yang besar aja, siapa abang-abang atau bapak-bapak murid Ibnu Abbas yang menjadi ahli tafsir terbesar? Yang mengatakan apa? Ya? Malik. Imam Malik belum lahir waktu itu. Siapa yang ingat? Yang dia mengatakan Aratul Qur'ana ala Ibnu Abbas salasa marrat. Saya membaca Quran kepada Ibnu Abbas sebanyak 3 kali. Aqibuhu inda kulli ayah as'aluhu anha. Saya menghentikan beliau di setiap ayat, kemudian saya menanyakan kepada beliau tentang isi ayat ini. Jadi belajar langsung pada Ibnu Abbas 3 kali dari awal sampai akhir. Siapa ini? Siapa ahli tafsir yang muridnya Ibnu Abbas? Perlu kasih hint lagi enggak? Ya? Abu Mas'ud, Pak. Abu Mas'ud. Ibnu Mas'ud sebelum Ibnu Abbas. Baik. Kita kasih hint, huruf depannya mim. Ini insya Allah tunjuk jari kok. Ya? Tunjuk jari tadi. Huruf depannya mim. Pak Gani tunjuk jari. Baik, tak apa kita bantu. Mustahil Adam tak tahu, Adam tahu pun. Siapa muridnya Ibnu Abbas yang ahli tafsir itu, yang sering disebutkan tafsirnya dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir, tafsir Ibnu Abi Hatim. Insyaallah tahu kok. Mungkin iya. Aywa Mujahid, betul Abu Wasin, jazakallahu khairan. Baik. Jadi Husain beliau meriwayatkan dari Mujahid dari Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Wa man kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli amalin syirrah. Setiap amalan itu memiliki masa puncak, masa kemuncak. Syirrah yaitu nasyat, yaitu betul-betul bersemangat. Walikulli syirratin fatrah, dan setiap masa semangat itu memiliki masa kelesuan. Ini main apa ini? Nak kena itu, kena rotan. Sekali lagi kena rotan lah. Baik. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad faqad aflah." Maka barang siapa masa lesunya itu diarahkan, diisi dengan sunnahku, maka dia beruntung. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Barang siapa masa lesunya diarahkan kepada selain itu, maka dia telah binasa. Sisi pendalilannya apa? Jadi dalam suasana bersemangat ataupun dalam suasana lesu, tetap kita usahakan, kita ikut sunnah. Mungkin ketika semangat kita baca Quran 1 juz, ketika kurang semangat karena keletihan atau karena ini dan itu, kita tetap baca 2 muka surat, 4 muka surat atau lebih, diusahakan atau mengerjakan sunnah-sunnah yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari guru beliau yaitu Rauf bin Ubadah. Beliau adalah Abu Muhammad Al-Basri, dari ulama Basrah, sitah min asbatin nas. Dan beliau meriwayatkan dari Syu'bah ibnul Hajjaj, Abu Bistam As-Sadusi, summa Al-Wasiti, summa Basri. Tayyib, Amirul Mukminin fil hadis. Beliau menggabungkan antara ilmu dengan amalan, rajin qiyamul lail. Ya memang semestinya kita kaum muslimin berusaha untuk mendekat kepada Allah, terutama di sepertiga malam terakhir, tatkala Allah Ta'ala turun ke langit dunia, menawarkan siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta sesuatu, niscaya aku akan berikan kepadanya. Siapakah yang mau memohon pengampunan kepadaku, niscaya aku ampuni. Sekarang kaum muslimin betul-betul sedang memerlukan bantuan kepada Allah Ta'ala. Dan setiap saat memang perlu bantuan, tapi sekarang penuh dengan berbagai macam cabaran dan ujian. Lebih layak untuk kita mendekat kepada Allah Ta'ala. Selain sholat wajib juga menjalankan qiyamul lail. Syu'bah ini termasuk yang
ulama paling rajin di zamannya dalam Qiyamul Lail. Biografinya panjang di dalam Syiar. Beliau meriwayatkan hadis ini dari Husain. Husain adalah Husain bin Abdurrahman Al-Kufi. Beliau adalah Abul Huzail, siqatun yukhti. Ada kekeliruan, tapi siapa yang sempurna, tak masalah itu. Husain meriwayatkan dari yang telah ana sebutkan tadi, yaitu Mujahid bin Jabir Al-Makki, Abul Hajjaj. Beliau adalah mujtahid dan mufassir. Meriwayatkan dari Abdullah bin Amr ibnul As yang dijuluki sebagai Abidus Sahabah, ahli ibadahnya para sahabat. Jelas para sahabat rajin beribadah, tetapi Abdullah bin Amr ibnul As dijuluki oleh Imam Asy-Syaukani sebagai Abidus Sahabah. Beliau Abu Muhammad dari Bani Umayyah. Baik, jadi sanadnya sahih. Apa intinya? Yaitu barang siapa masa lesunya tetap diarahkan kepada sunnahku, dia beruntung. Ini menunjukkan yang pertama adalah di antara faidah mengikuti sunnah adalah mendapatkan keberuntungan. Faidah yang kedua adalah mendapatkan rahmat dan hidayah. Selain keberuntungan juga tentunya ada rahmat dan ada hidayah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga telah kita lewati di dalam cerita tentang Bani Israel, tentang Yahudi itu. Tatkala Nabi Musa bermunajat di gunung tersebut dan melihat bahwasanya tatkala Allah menampakkan diri ke gunung, langsung gunung yang di sebelah sana itu hancur. Kemudian Nabi Musa pingsan. Setelah itu beliau tersedar lagi dan menyebutkan sayalah yang pertama kali beriman, yaitu dari umat ini. Kemudian menyebutkan beberapa doa dan taubat. Maka Allah Ta'ala mengatakan, Inna azabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladina yattaquna wa yu'tuna zakata walladina hum bi ayatina yu'minun. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unsila ma'ah ulaika humul muflihun. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzi lahu mulku samawati wal ardi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Jadi Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, dan ini diabadikan di dalam Al-Quran, sesungguhnya siksaanku akan aku timpakan kepada orang yang aku kehendaki, sedangkan rahmatku meliputi segala sesuatu. Wa sa'aktubuha lil ladzina yattaqun, dan aku akan menetapkan rahmat tadi kepada orang-orang yang bertakwa. Wa yu'tuna zakah, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang mereka itu beriman kepada ayat-ayat kami. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka dapatkan namanya tertulis di sisi mereka di dalam Taurat dan Injil. Jelas ini menunjukkan yang ikut Nabi Muhammad akan mendapatkan rahmat. Yang mana Nabi ini mengikuti, Nabi ini memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf, melarang mereka dari yang mungkar, dan juga menghalalkan untuk mereka yang baik-baik, mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk, menghilangkan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang dulu menyusahkan mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya dan menghormatinya serta menolongnya dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini kembali ke number yang pertama, yang ikut sunnah Nabi dia akan beruntung. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakan wahai Rasulullah, wahai Muhammad, wahai umat manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Kalau Nabi Musa hanya diutuskan kepada Bani Israel, sedangkan Nabi Muhammad kepada seluruh umat manusia.
Kemudian Nabi Muhammad memperkenalkan siapakah Allah itu, yaitu Dia adalah zat yang memiliki kekuasaan segala sesuatu. Tiada sesembahan yang benar kecuali Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kalian kepadanya dan juga kepada Rasulnya, yaitu Nabi yang ummi, dan ikutilah Dia agar kalian itu mendapatkan hidayah. Jadi faedah yang kedua, boleh juga dibuat 2 dan 3, yaitu mendapatkan rahmat dan hidayah bagi orang-orang yang setia dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buat 2 atau 3, tak masalah. Karena apa? Nomor 2 ini mengandungi 2 perkara, bahkan mengandungi nomor 1 sebenarnya, yaitu al-falah, keberuntungan. Baik. Kemudian yang berikutnya, boleh nomor 4 atau nomor 3. Kalau nomor 1 adalah keberuntungan, nomor 2 adalah rahmat, nomor 3 adalah hidayah. Nah, kita buat misalkan sekarang nomor 4. Yang nomor 4 adalah zakatun nufusi wal amwal, zakatun nufusi wal a'mal, kesucian jiwa dan amalan. Kita beramal, tapi kita tahu amalan kita itu tidak bersih, banyak kekurangan, banyak kekeliruan, banyak kesalahan. Maka perlu yang namanya pembersihan agar menjadi bersih dan diterima oleh Allah Ta'ala. Maka orang yang ikut Nabi, dia akan mendapatkan penyucian. Sebagaimana di dalam doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nulis yang baik. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Wahai Rabb kami, dan utuskanlah kepada mereka, yaitu kepada keturunanku itu, seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka Alkitab dan hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, juga menyucikan mereka, membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, dan menyucikan engkau. Yaitu apa? Menyucikan diri-diri mereka. Baik. Telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau ini adalah hasil dari doa Nabi Ibrahim. Maka barang siapa ikut ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mendapatkan zakatun nufusi wal a'mal, yaitu penyucian jiwa dan penyucian amalan-amalan. Bukan tazkiyatun nufus gaya sufiyah dengan apa? Metode yang nampak hebat, menyucikan jiwa sehingga membebaskan jiwa dari nafsun sabu'iyah dan nafsun bahimiyah. Nafsun sabu'iyah yaitu jiwa yang suka menindas. Nafsun bahimiyah yaitu yang rakus kepada dunia. Nah, kemudian dengan metode tarikat ini, tarikat itu, akhirnya naik kepada apa? Nafsun malakiyah, jiwa malaikat. Atau mungkin yang lain memperinci, yaitu nafsun mutmainnah lebih dahulu, jiwa yang tenang, jiwa manusia yang tenteram. Kemudian masuk ke jiwa malaikat. Setelah itu tak puas, akhirnya menjadi apa? Tuhan itu sendiri sebagai apa? Yaitu masuk ke masalah hakikat. Saya adalah Tuhan. Nah, bukan seperti itu. Ini malah memasukkan orang ke dalam kesyirikan. Ini bukan penyucian jiwa, malah jadi kotor kembali. Tetapi yang ikut sunnah Nabi, ikut tariqat Muhammadiyah, metode Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia itulah yang akan tersucikan jiwanya dan tersucikan amalan-amalannya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah husulul bayinat, akan mendapatkan penjelasan-penjelasan. Kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dan menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjelas. Maka kalau kita ingin mendapatkan kejelasan dan tidak bingung di dalam agama kita, hendaknya kita mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, menukilkan ucapan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah tatkala Isa ibnu Maryam berkata, wahai bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Lain kan?
Kalau Nabi Isa itu hanya untuk Bani Israel, maka tidak layak umat ini malah memilih ikut ajaran Kristen atau yang lain-lain. Kristen adalah untuk Bani Israel dan itu pun masa berlakunya sudah selesai. Nabi Isa sendiri menyuruh untuk ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah utusan Allah kepada kalian, wahai Bani Israel. Dalam keadaan aku membenarkan apa yang di hadapan kalian atau yang di hadapanku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang Rasul yang datang sepeninggalku, yang mana namanya adalah Ahmad. Maka tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alal khilaf tentang makna falamma ja'ahum, siapa ja'ahum ini, Nabi Muhammad ataukah Nabi Isa, dan dua-duanya betul. Tatkala beliau mendatangkan kepada mereka bayinat, keterangan-keterangan, tahu-tahu mereka mengatakan ini adalah sihir yang jelas. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan mereka adalah orang yang paling zalim. Dari sini tahulah kita yang ikut Nabi Muhammad, ikut sunnah Nabi, dia akan mendapatkan bayinat. Karena Allah Ta'ala telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai penjelas. Litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Agar engkau wahai Rasulullah menerangkan kepada umat manusia wahyu yang telah diturunkan kepada mereka. Dan agar mereka memikirkan itu. Orang yang akalnya sehat, orang yang berpikir dengan benar, dia akan mengikuti sunnah Nabi di dalam memahami dalil-dalil yang ada, di dalam memahami Al-Quran. Tayyib, setia dengan sunnah Nabi walaupun agama semakin terasing. Tayyib, ini yang keberapa? Yang kelima. Kemudian yang keenam adalah husulul mahabbati wal maghfirah, mendapatkan, memperolehi kecintaan dari Allah dan pengampunan. Boleh kita jadikan nomor 6 dan nomor 7 ya. Pengampunan, kecintaan, dan kemudian yang nomor berikutnya adalah pengampunan. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Rasulullah kepada mereka, apabila kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau mengikuti sunnah Nabi akan dicintai oleh Allah dan akan diampuni dosa-dosanya. Setiap kita punya dosa, setiap kita ingin agar dosa kita diampuni. Caranya adalah berusaha untuk setia kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, nomor berapa ya? Boleh nomor 7 ke nomor 8, tidak masalah. Di antara faedah dari mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah masuk ke dalam surga. Kita tahu yang membuka pintu pertama kali, yang mengetuk pintu dan membuka pertama kali adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin masuk surga berarti ikut sunnah Nabi. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahih beliau, mengatakan haddatsana Muhammad ibnu Sinan qala haddatsana Fulaih. Yang main-main, nulis lagi, cepat. Baik. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad ibnu Sinan qala haddatsana Fulaih an Hilal ibni Ali an Atha ibni Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba qalu wa man ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Menulis yang baik, menulis lagi, tulis yang banyak. Baik, kalau menggambar pakai buku gambar, buku tulis untuk menulis. Baik. Apa tadi? Rasulullah mengatakan apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Mereka bertanya, siapa yang enggan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhala jannah. Barang siapa taat kepadaku, dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa durhaka kepadaku, maka sungguh dia telah enggan. Dijelaskan oleh para pensyarah, ini menunjukkan yang terpandang adalah amalannya. Tak ada seorang pun yang kalau ditanya
nak masuk surga tak? Kemudian mengatakan tak nak. Pasti semuanya ingin masuk surga. Tapi yang terpandang adalah amalannya. Kalau amalannya adalah justru dia rajin durhaka pada Allah, rajin durhaka kepada Nabi, berarti hakikatnya dia enggan untuk masuk ke dalam surga. Lagi-lagi yang terpandang adalah amalannya, bukan teori, tapi yang penting adalah prakteknya. Kalau teori, setiap orang ingin masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari guru beliau yaitu Muhammad ibnu Sinan, dan beliau adalah Abu Bakar al-Basri Sikok. Meriwayatkan dari guru beliau yaitu Fulaih. Beliau adalah Abu Yahya Fulaih bin Sulaiman al-Madani. Sodukun yukhti. Ada kekeliruan. Tetapi pilihan Imam Bukhari di dalam sahihnya itu berarti apa? Sesuatu yang telah ditapis, bukan bagian kekeliruan dari Fulaih bin Sulaiman. Dan beliau meriwayatkan hadis ini dari Hilal bin Ali. Beliau adalah Madani juga, Siqatun Madani. Cuma tidak disebutkan oleh Al-Hafidz beliau Abu siapa. Hilal bin Ali meriwayatkan dari Atha bin Yasar. Beliau adalah Abu Muhammad Al-Madani, Siqatun Faqih. Meriwayatkan dari Abi Hurairah. Pertanyaan untuk anak yang paling kecil. Sebentar, yang paling kecil dulu. Mana tadi? Abu Hurairah siapa namanya? Ayo, Abdurrahman bin Sakhr. Dari mana beliau? Terus kerja? Ayo tahu, Masya Allah dari Yaman. Ayo betul. Ayo. Baik. Jadi sanadnya semua Madaniyun kecuali gurunya Imam Bukhari, beliau adalah Basri. Baik, itu yang ke-7 atau 8 tak masalah. Dia mendapatkan apa? Mendapatkan surga. Kemudian nomor yang berikutnya apa itu? Keutamaan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al-i'tirafu bi kaunihi hizban lin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia diakui sebagai pengikut Nabi, sebagai golongan Nabi. Setiap orang mengklaim saya golongan Allah, padahal ternyata dia Syiah Rafidhah, mengatakan Hizbullah ternyata bukan, Hizbullah. Ada yang mengatakan saya adalah Hizbur Rasul, tapi ternyata sering menyelisihi sunnah Nabi. Kalau diajarkan padanya sunnah Nabi, dia mengatakan ini kan cuma sunnah. Lalu apa buktinya Anda Hizbur Rasul? Tetapi kalau orang memang setia pada sunnah Nabi, dia akan diakui sebagai pengikut Nabi, sebagai golongan Nabi. Baik, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih beliau, qala haddatsana Sa'id bin Abi Maryam. Qala haddatsana Qala haddatsana Abu Abdullah Muhammad ibnu Ja'far an Humaid bin Abi Humaid at-Tawil an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ja'a salah satu nafarin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis siapa ini tadi? Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan ja'a salah satu nafarin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang yaitu dari para sahabat yang datang ke rumah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke ummahatul mukminin, ibu mereka. Fasa'aluhunna an a'malin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bertanya kepada para istri Nabi tentang amalan-amalan Nabi. Lagi-lagi yang terpandang di sisi sahabat adalah amalan. Bukan masalah saya ini anak raja, Nabi itu sebenarnya anak raja kah, anak datuk kah, anak panglima kah, apa tak? Amalan Nabi apa? Untuk kami jadikan sebagai barometer kebenaran. Fa ukhbiru biha faka'annahum taqalluha. Kemudian mereka dikabarkan kepada mereka tentang amalan-amalan Nabi. Maka seakan-akan mereka memandang kecil amalan Nabi. Ini salah satu pendapat. Taqalluha kembali ke amalan Nabi, yaitu amalan Nabi sederhana. Yang lain menafsirkan kembali ke amalan mereka, yaitu dilihat dari hebatnya ibadah Nabi. Ya, Nabi qiyamul lail sampai kaki berdarah-darah. Maka mereka memandang amalan mereka sendiri kecil dibanding amalan Nabi. Faqalu ayyukum mithlun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Siapa dari kalian yang seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Allah telah mengampuni dosa-dosa beliau yang terdahulu dan belakangan. Faqala ahaduhum amma ana fa usalli abada.
Maka salah satu dari mereka mengatakan, adapun saya akan sholat selamanya. Wa qala al-akhar amma ana fa asumu wala uftir. Adapun saya akan terus berpuasa dan tidak berbuka, yaitu puasa setiap hari, puasa dahar sepanjang tahun, puasa terus kecuali mungkin apa? 2 hari raya. Wa qala al-akhar la atazawwajun nisa. Yang lain mengatakan, saya tidak akan menikah dengan para wanita. Faja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa ukhbira bima qalu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Setelah itu dikabarkan kepada beliau tentang ucapan 3 sahabat ini. Faqal, "Amma wallahi inni la akhsyakum billahi wa a'lamukum bih." Ketahuilah demi Allah, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan saya adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah di antara kalian. Fa ana usalli wa anam, saya sholat dan saya juga tidur. Wa asumu wa uftir, saya berpuasa namun saya juga berbuka, yaitu terkadang puasa beberapa hari kemudian tidak berpuasa sekian hari, itu maksudnya. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikah dengan para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Ini adalah ancaman orang-orang yang merasa lebih hebat dari Nabi atau lebih tahu jalan, lebih tahu tarikat agar dekat dengan Allah, melampaui caranya Nabi. Maka Nabi mengancam, dia bukan termasuk dari golongan saya. Padahal sahabat tadi niatnya baik. Ini menunjukkan yang penting bukan sekedar niatnya, tetapi juga kesesuaian dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tadi Imam Bukhari meriwayatkan dari Sa'id bin Abi Maryam, beliau adalah Abu Bakar al-Misri min asbatil Misriyin. Meriwayatkan dari Muhammad ibnu Ja'far, beliau adalah Abu Abdullah al-Basri, asbatun nas fi Syu'bah. Tapi kali ini tidak meriwayatkan dari Syu'bah, beliau meriwayatkan dari Humaid bin Abi Humaid at-Tawil, Humaid bin Sirwaih. Beliau adalah Abu Ubaidah al-Basri, meriwayatkan dari Anas bin Malik. Nah, ini untuk anak-anak. Anas bin Malik Abu siapa? Ya. Ayo tamam. Untuk anak-anak yang lain, Anas bin Malik rumahnya di mana? Ya. Ayo, beliau asalnya Madinah. Cuma setelah itu pindah, tatkala Ali bin Abi Thalib pindah ke Irak, beliau juga pindah ke Irak. Jadi tinggal di mana beliau ya? Tinggal di mana? Di Irak di mana? Daerah apa? Satu lagi. Temannya Kufah, ya? Hah? Siapa lagi yang? Ya. Basrah, baik. Beliau di Basrah. Jadi sanadnya ini musalsalun bil Basriyin, kecuali gurunya Imam Bukhari, Sa'id bin Abi Maryam, beliau adalah Misri. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang jauh lebih bagus karena silsilah zahabiyah, rantai emas. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari jalur siapa itu? Murid terbaik dari Anas bin Malik. Ini jelas untuk anak-anak belum sesuai, tapi sudah sering disebutkan rantai emas kepada Anas bin Malik, ya. Oh, itu agak jauh. Baik, yaitu dari Hamad bin Salamah, dari Sabit, dari Anas bin Malik, dan semuanya adalah Basriyun. Baik, ini rantai emas. Cuma kenapa kita tidak memilih riwayat Imam Muslim? Karena riwayatnya agak pendek itunya, kalamnya agak pendek. Cuma ada tambahan sedikit, tapi secara umum kalamnya pendek. Sementara yang riwayatnya lengkap itu yang di riwayat yang Anda sebutkan dari Bukhari tadi. Baik. Kemudian kita lanjutkan sekarang atau besok ya, untuk masih ada beberapa faedah dari mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak apa, kita tambah satu lagi, terserah mau nomor 8 ke nomor 9, yaitu an-najah, husulun najah, mendapatkan keselamatan. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahih beliau mengatakan hadatsana Muhammad ibnul Ala, qala hadatsana Abu Usamah an Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masali wa masalu ma ba'asanillahu bihi kamasali rajulin ata qauman
Hadis siapa tadi? Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Rasulullah mengatakan perumpamaan antara saya dengan ajaran yang Allah mengutuskan saya untuk membawanya adalah bagaikan seorang lelaki yang mendatangi sekumpulan orang, yaitu mendatangi suatu perkampungan. Faqal ya ayyuhan nas inni ra'aitu jaishan bi ainai. Wahai umat manusia, sesungguhnya saya telah melihat satu pasukan perang dengan kedua mata saya, yaitu apa? Akan menyerang kampung ini. Wa inni lakum nadhirul uryan. Saya adalah pemberi peringatan yang jujur kepada kalian. Dikatakan nadhirul uryan karena di zaman jahiliyah orang ketika memberikan kabar di dalam suasana kecemasan, dia akan melepaskan bajunya dan berlari dan melambaikan pakaiannya. Untuk apa? Agar orang-orang percaya ini saya bersungguh-sungguh ini bukan wayang, bukan film, bukan sandiwara, bukan drama, ini sungguh-sungguh. Fanaja'an naja, maka carilah keselamatan. Fa'ata'ahu ta'ifah, maka sekelompok orang dari kampung itu menaati nasihat orang ini. Fa'adlaju fi muhlatihim, mereka pun segera berangkat di awal malam dengan bersegera. Wa kadzabahu ta'ifatun ukhra, kemudian kelompok yang lain mendustakan dia. Fasabbahahumul jais fajtahahum, maka pasukan perang menyerang mereka di waktu pagi kemudian memusnahkan mereka. Apa sisi pendalilannya? Yaitu Nabi itu bagikan pemberi peringatan akan datangnya pasukan yang akan menyerang suatu kampung. Baik. Maka barang siapa taat kepada Nabi dia akan selamat, yang durhaka kepada Nabi dia akan celaka. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Muhammad ibnul Ala Abu Quraib al-Hamdani, meriwayatkan dari Abu Usamah yaitu Hamad bin Usamah al-Madani, siqatun yukhti. Tapi secara umum siqah beliau. Meriwayatkan dari Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah, beliau adalah Abu Burdah. Dia dengan datuknya sama kunyahnya, Al-Kufi. Meriwayatkan langsung dari datuknya yaitu Abu Burdah Al-Kufi dari Abi Musa Al-Asy'ari. Ayo, sekarang untuk anak-anak, Abu Musa siapa namanya? Ya. Ayo, Abdullah bin Qais. Untuk anak-anak yang lain, rumah Abu Musa di mana? Asalnya dari mana? Bukan, ya. Ayo, beliau Yaman, Asy'ariyun dari Yaman. Cuma kemudian beliau pindah ke mana? Pindah ke Kufah. Baik. Ada beberapa faedah yang lain, tapi intinya ini tadi tentang keutamaan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan yang terpandang adalah ikut sunnah Nabi, bukan seperti yaitu tradisinya orang Yahudi yang mana mereka tidak ikut sunnah para nabi mereka, bahkan apa? Para nabinya dibunuh, kitab suci pun dirubah-rubah. Nah, untuk anak-anak, ya untuk Abdul Fattah yang Yahdi, kitabnya orang Yahudi apa? Apa nama kitab orang Yahudi? Apa kitab orang Yahudi? Yang tak pandai kan karena tidak mendengar baik-baik, tidak ambillah berat. Baik. Yang berkongsi dalam tidak ambil berat, ya siapa namanya? Taurat. Kongsi yang baik, jangan kongsi yang buruk-buruk. Baik. Selain itu apa kitabnya orang Yahudi apa? Injil. Untuk anak-anak apalagi kitabnya orang Yahudi apalagi? Ya. Zabur dan lain-lain. Mereka merubah kitab-kitab tadi dan membunuh para nabi mereka. Bagaimana mereka akan mengikuti sunnah Nabi? Tetapi yang mereka utamakan hanyalah mengagungkan benda-benda mati. Memang sebenarnya kalau ditanyakan mereka punya dalil, betul ada dalilnya, tetapi mereka meletakkan dalil bukan pada tempatnya terkait dengan masalah apa? Masalah tabut. Tatkala, dan ini kembali ke cerita yang kita lewati beberapa pertemuan yang lampau. Tatkala orang-orang Bani Israel mereka dihancurkan oleh Allah Ta'ala melalui raja-raja besar karena mereka durhaka, maka kemudian Allah mewahyukan kepada sebagian nabinya bahwasanya umat ini tidak berhak untuk membaca kitab suci. Maka kemudian di dalam cerita itu disebutkan oleh Al-Hafidz At-Tabari, nabi tersebut diperintahkan untuk naik ke suatu gunung yang tinggi. Setelah itu
masuk ke dalam gua dan memasukkan tabut yang dari peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun ke dalam gua itu. Nah, sebagian orang berusaha mencari, ternyata mereka tidak mendapatkan karena Allah yang merahasiakan itu. Sampai kemudian tiba di zaman masa Talut. Tatkala para pembesar Bani Israel mereka mengingkari kenapa Talut yang menjadi raja padahal dia tidak memiliki harta yang banyak dan semacam itu. Maka nabinya mengatakan inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinah. Di antara sesungguhnya tanda berkuasanya Talut nanti adalah bahwasanya Allah akan mendatangkan kepada kalian tabut yang di dalamnya ada ketentraman dan ada sisa-sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dipikul oleh malaikat. Ceritanya panjang terkait dengan masalah ini dan dibawa ke rumahnya Talut. Kemudian Talut menunjukkan kepada Bani Israel, maka mereka pun menerima. Walaupun sebagian tetap tidak mengakui itu, tapi secara umum mereka menerima bahwasanya Talut sebagai raja. Cuma kemudian banyak dari Bani Israel yang membuat khurafat bahwasanya selama mereka itu membawa tabut ini mereka akan selalu menang. Sebagaimana itu dinukilkan khurafat-khurafat tadi dinukilkan oleh Imam Ibnu Jarir di dalam tarikh beliau, khurafatnya orang Yahudi. Menghadapi siapapun dalam keadaan apapun, kalau mereka membawa tabut, mereka akan selalu menang. Jadi bukan karena mengikuti ajaran Nabi, tetapi karena memegang benda mati ini. Akhirnya menjadi apa? Semacam tangkal, semacam azimat. Dan ternyata setelah itu Allah Ta'ala menghukum mereka dengan apa? Ya, dengan di sebagian peristiwa walaupun ada tabut mereka selalu kalah karena mereka yang durhaka dan seterusnya. Ceritanya panjang itu. Kemudian di masa pemerintahan Nabi Sulaiman, setelah Talut, Daud, kemudian Sulaiman. Di masa pemerintahan Nabi Sulaiman, tatkala beliau membangun Baitul Maqdis, membina Baitul Maqdis dan luas, tidak seperti yang sekarang ini. Yang yang kuning adalah Masjid Sokhra, kemudian yang agak coklat itu, yang agak kelabu itu dikatakan sebagai masjid satu lagi. Itu sebenarnya gabungan itu semua adalah Baitul Maqdis. Dulu luas sekali. Disebutkan bahwasanya Nabi Sulaiman menaruh tabut itu di bawahnya. Maka jangan heran kalau sekarang orang Yahudi berusaha untuk merebut Baitul Maqdis demi menggali tempat itu, dicari-cari kalau ada. Karena ada versi yang lain. Nabi Sulaiman beliau melakukan itu kurang lebihnya adalah pada tahun berapa itu? Yaitu 957 sebelum dakwahnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yaitu hampir 1000 tahun. Adapun di dalam cerita yang lain, Nabi Sulaiman membangun rumah khusus, dikatakan Baitul Quds yang pertama. Ini tidak jelas karena memang umat-umat yang lain itu tidak memiliki sanad yang sahih, hanya umat ini yang terpelihara sanadnya. Makanya beritanya tidak jelas, banyak hanya khayalan dan khurafat saja. Cuma kemudian tatkala Bani Israel durhaka kepada Allah, akhirnya Yerusalem itu dihancurkan, diserang oleh Bukhtansor. Kurang lebih pada tahun berapa itu? Kurang lebih yaitu 587 sebelum dakwahnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yaitu kurang lebih berapa? 400 tahun setelah itu, setelah masa pemerintahan Nabi Sulaiman, sehingga dihancurkan dan rumah tadi juga dihancurkan dan tidak ditemukan mana tabutnya itu. Beritanya tidak jelas dan Bani Israel selalu kalah bukan karena tidak ada tabut, tapi karena durhaka kepada Allah Ta'ala. Sampai kemudian mereka kembali membangun kerajaan, memiliki raja di raja, sampailah pada masa pemerintahan Herodes. Kurang lebih yaitu berapa? Kurang lebihnya 76 tahun sebelum dakwahnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, sudah sangat dekat. Hanya saja setelah itu yaitu si Herodes membangun lagi, dikatakan sebagai Baitul Quds yang kedua, rumah suci yang kedua. Bangunannya besar. Bukan hanya untuk meletakkan tabut menurut ceritanya, tapi untuk ibadah. Cuma kemudian mereka dijajah oleh Romawi karena mereka memang orang-orang yang
maksiat kepada Allah sehingga kerajaan mereka dihancurkan oleh golongan-golongan yang lain. Sampai masa dakwahnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, justru para pemuka Bani Israel merasa populariti mereka kalah dengan Nabi Isa. Padahal Nabi Isa yang memimpin mereka tidak terima karena mereka sudah beratus-ratus tahun menjadi pemuka agama populer. Maka mereka berkhianat, dan biasa di setiap zaman ada saja pengkhianat. Bani Israel, para bangsawannya, terutama pemuka agamanya berkhianat, bekerja sama dengan orang-orang Romawi untuk membunuh Nabi Isa kalau mampu, dan juga menyakiti para Hawariyun, pembantu-pembantu Nabi Isa yang setia itu. Sehingga mereka semakin dihukum oleh Allah Ta'ala. Sampai kemudian pada tahun kurang lebihnya ini pendekatan saja, yaitu 66 setelah Nabi Isa diangkat ke langit, maka orang-orang Yahudi mereka melakukan pemberontakan besar-besaran kepada orang-orang Romawi karena mereka sudah bosan ditindas. Masalahnya bukan masalah bosan ditindas, tapi kalian tidak bosan maksiat. Ini yang jadi masalah, dan ini jadi pelajaran untuk kita semua. Terjadi perang selama 4 tahun, sampai kemudian Kaisar Romawi di masa itu mengirimkan pasukan besar menyerang Yerusalem dan menghancurkan Baitul Qudus yang kedua. Sehingga tersisalah yang sekarang ini, tinggal dinding itu yang dikatakan sebagai Al-Jidarul Gharbi, dinding sebelah barat itu yang tersisa, yang kemudian diagung-agungkan oleh orang-orang Yahudi. Mereka berdoa di situ, mereka meratap-ratap di situ, mereka menulis di kertas, kemudian kertasnya dimasukkan ke dinding-dinding itu. Jadi mereka mengagung-agungkan dinding itu. Kenapa? Karena itu dinding yang penuh berkah, dan boleh jadi mungkin di bawahnya atau mungkin di Baitul Maqdis itu ada tabut. Jadi kuncinya adalah bukan mereka taat kepada Allah, mentauhidkan Allah dan ikut sunnah Nabi, tapi sekedar mengagungkan benda-benda mati. Dan ini adalah sunnahnya Yahudi, dan kita dilarang untuk meniru mereka. Hanya saja sunnah Yahudi dihidupkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Pada masa Mukhtar bin Abi Ubaid ini yang mengaku sebagai nabi palsu itu, memerangi Ubaidullah bin Ziyad, yang memang dia sangat dolim. Ubaidullah bin Ziyad, orang dolim dilawan orang dolim satu lagi. Nah, Mukhtar bin Abi Ubaid, tatkala dia berkuasa di Kufah dan sekelilingnya, hampir semua, Kufah, betul, Kufah, Baghdad dan lain-lain kecuali Basrah. Maka dia minta kepada sebagian pembantunya secara rahasia, yaitu dari keluarga Ja'dah yang berkuasa sebelum itu, carikan saya kursi. Wahai tuan, kursi apa? Pokoknya kursi dari keluarga kalian. Tak ada, pokoknya cari kursi. Ya sudah, maka si Tufail ibnu Ja'dah ini, anak dari Ja'dah sudah terbunuh akhirnya, pemimpin sebelumnya. Maka dia masuk ke rumahnya, tengok-tengok apa ini ya, disuruh cari kursi-kursi yang mana. Ternyata dia mendapati ada kursi yang sangat tua dan sangat kotor. Maka dia kemudian datang kepada Mukhtar bin Abi Ubaid. Ini orang Syiah Rafidhah, mengaku jadi nabi palsu itu. Ya, mengaku jadi nabi ya. Untuk kita dia nabi palsu. Dia mengatakan, wahai tuan, ada tuh kursi itu. Kursi itu dulu diduduki oleh ayah saya, oleh Ja'dah. Dan setiap kali dia duduk di situ, langsung ada aura ilmiah, ada ilmu. Maka dia kagum, kenapa baru sekarang kau cerita bahwa sini. Kemudian dibersihkan. Setelah itu dikasih sutra, kasih minyak wangi, kasih sutra. Setiap kali perang mereka selalu membawa kursi ini. Siapa tadi? Mukhtar bin Abi Ubaid berkhutbah di hadapan para pengikutnya, mengatakan sesungguhnya sebagaimana di Bani Israel ada tanda kekuasaan Allah, yaitu tabut untuk membawa kemenangan, maka di umat ini juga ada, yaitu kursi ini katanya. Kenapa? Kursi tua ambil dari rumah situ aja. Nah, ternyata banyak orang yang mereka mengagungkan itu. Tatkala perang melawan pasukan Syam, pasukan Ubaidullah bin Ziyad, pasukan Ubaidullah kalah. Ubaidullahnya terbunuh. Maka orang semakin mengagungkan benda ini. Lalu ada salah seorang tabi'in yang memfatwakan ini syirik, ini tak boleh. Kemudian dihancurkan kursi itu. Cuma sisi pendalilan di sini banyak orang-orang yang lebih mengikuti sunnahnya Yahudi, mengagungkan benda mati, mengkeramatkan benda-benda mati tadi, bukan mengambil sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
yang mana itu adalah sebab keberuntungan dan kemenangan. Baik. Dan kita dilarang untuk mengikuti jejak orang-orang Yahudi tadi. Nah, maka yang diboikot bukan hanya makanan atau minuman yang asalnya halal, boikotlah pemikiran-pemikiran syirik dan bid'ah ini tadi. Itulah yang semestinya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.